Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nata de Kongko Nanda Taufik Kongko. Nah teman Kongko, sekarang kita berada di depan rumah produksi salah seorang teman yang sekaligus menjalankan bisnis selama setahun terakhir. Nah pastinya teman Kongko penasaran dong siapa orangnya dan bisnis apa yang sedang dijalaninya. Jadi kita yuk Ikuti kita. Waduh, lagi sibuk apa nih Jay? Ya, seperti biasa, ini lagi apa? Lagi mau dikeringkan botol-botolnya dulu kan, karena masih basah. Ini berarti salah satu cara produksi usahanya ya, bisnisnya ya? Ya, salah satu langkahnya lah. Oke. Nah teman Kongko, ini adalah Jai ataupun Jainuddin ya. Cuman karena ini juga teman kita biasanya panggilnya itu Jai. Ya. Tapi mungkin customernya katanya dengar-dengar ini ya panggil siapa? Bang Botik. Botik. Ya, jadi teman Kongko mau panggil Jai ataupun Bang Botik itu terserah ya. Nah, jadi kita juga pengen ngajak Jainuddin ini atau Bang Botik ini untuk ngobrol-ngobrol tentang bisnisnya, tentang apa sih bisnisnya sebetulnya, bagaimana dia menjalankan. Tapi biar lebih gampang dan lebih nyaman, kita akan bawa Bang Botik ini ke studio kita untuk ngobrol-ngobrol lebih santai. Nah, karena itu tetap di Nata de Kongko, Nanda, Taufik dan juga Jai di Nata de Kongko. Setelah memenangkan kompetisi ide bisnis di tingkat provinsi pada Januari 2021 silam atau tepat setahun yang lalu, semakin memantapkan Jainuddin dan tim untuk segera merealisasikan ide bisnis menjadi bisnis yang dijalankan dan menghasilkan pundi-pundi uang. Dalam perjalanannya, ada banyak orang yang terinspirasi dan banyak pula media online serta TV meliput apa yang dilakukan oleh Jainuddin dengan usahanya. Lantas, apa yang menjadi dasar bagi Jainuddin yakin untuk menjalankan bisnis ini? Dan bagaimana pula rencana-rencana bisnisnya untuk tahun-tahun mendatang? Simak selengkapnya di Nata de Kongko. Nah, teman Kongko, tadi itu cuplikan dari beberapa berita atau informasi berkenaan dengan Suboti selama setahun terakhir. benar. Nah, ini Jai, kan kalau botol plastik itu kan bisa diolah jadi beberapa prakarya gitu ya. Tapi Jai sendiri kenapa memilih sofa? Karena yang pertama kalau sofa ini kan dia satu produk itu bernilai jual, saya bisa dipakai kehidupan sehari-hari. Habis itu dia juga punya nilai, misalnya dia rasa kalau kita Jai yang kerja, Jai bisa adalah keuntungan di situ yang sedikit lebih besar ketimbang misalnya kita buat celengan atau apa. Terus kalau misalnya untuk sofa yang sudah diciptakan atau Soboti berarti ya, yang diciptakan itu tipe-tipenya apa aja yang sudah diciptakan sampai sekarang? Kalau tipenya posisi masih round, masih bulat, masih bulat. Cuma kita ada yang model lebih tinggi dari, bisa kan ada dua dia, bisa pakai botol yang 600 liter, bisa pakai yang 1,5 liter. Otomatis kan yang 1,5 liter itu lebih tinggi daripada yang 600 ml. Kan ini kayak sekarang kan kita duduk di dua sofa berbeda ya. Ini produksi pertama. Ya, produksi pertama. Ini kemudian ini yang terbaru. Bedanya kalau ini kan pakai apa? Kain budru. Kalau ini pakai kain sintetis apa namanya? Kain masker biasa. Tapi dari segi ketahanan sama atau ada perbedaan? Sama. Sama. Yang udah pernah dites 195 kilo berat yang bisa ditahan. Ya, bebannya. Oke. Nah, terus dalam sebulan biasanya orderannya itu bisa dapat berapa set? Ya. Setahun pertama ini bisa bilang 2 sampai 3 lah. 2 sampai per bulan. Per bulan. Itu set. Karena tergantung orang pesan kan. Tapi misalnya bayarnya sekitar ada orang 2 sampai 3 orang. Oh, biasanya satu set itu berarti berapa ini? Berapa item? Itemnya berapa? Kan kami punya 3, misalnya 3 apa namanya? 3 set lah. Ada single, kami sebutnya ada single. Ada paket double, ada satu lagi family stool. Kalau yang single itu yang satuan. Ada juga orang pesan dia pakainya di ruang dia nanti dia punya meja yang single gitu kan.
Kemudian yang satu lagi yang apa yang double itu di pojok baca misalnya. Atau kayak kita nih. Di studio kayak gini ya. Iya. Atau di depan teras juga pernah. Misalnya teras rumah. Satu lagi yang family itu ya untuk apa namanya yang di ruang tamu gitu biasa. Yang mungkin lengkap dengan mejanya juga. Ya. Pengerjaan itu gimana? Ada timnya atau gimana sih selama ini gitu? Kalau secara keseluruhan ini kami pakai tim, maksudnya kami bertiga kerjanya. Oke. Bertiga. Tapi kalau misalnya ada yang bagian adminnya, ada yang bagian cuci botolnya. Tapi cuci botol ada satu orang. Terus kalau misalnya yang kayak jahit kulitnya, misal sarungnya itu ikat botol itu masih saya sendiri. Nah, mungkin kan kadang ada teman koko di luar sana yang mungkin punya botol gitu. Oh iya, betul. Punya botol yang mungkin ya bisa dikasih ataupun mungkin diolah. Ada nggak kayak botol seperti apa sih yang sebetulnya bisa dipakai nih untuk dibuat sofa ini gitu? Jadi selama setahun pertama ini kami dapat botolnya ada yang pernah beli, ada yang mau donasi. Jenis botolnya ada jenis harus gitu. Dari segi apa namanya, dari segi struktur botol lah, bentuknya dia harus lebih yang apa yang tabung. Jadi kan kalau yang tabung ya boleh apa aja, karena kayak ini botolnya beda sama apa namanya Sama yang sebelumnya ini? ini botol minuman bersoda. Ini botolnya apa tuh namanya? Street. Street. Kalau misalnya ini yang botol mineral aqua. Tapi kalau misalnya ini le minerale atau ades atau merek lain gitu. Yang pertama belum pernah buat, misalnya belum pernah coba. Dia berbeda sama Bangga, tapi kalau dilihat dia kan bentuknya enggak ada rampingnya. Jadi nggak kuat takutnya gitu. Takutnya nggak kuat. Nah, teman-temanku ya di luar sana ada yang punya botol daripada dibuang sia-sia mungkin Kasih kerja. Iya, langsung kerja atau siapa ini Bang Botik ya panggilannya ya? Iya. Bang Botik. Saya robotik. Nah, sampai sekarang kira-kira ada berapa jumlah set yang pernah di order atau pernah dibuat? Udah lebih puluh. Puluhan berarti. Lebih puluhan. Oke. Berarti berpuluh-puluh lah. Pokoknya kan dulu awal ini kan ada apa namanya? Ada satu sayembara dulu yang kasih kami modal. Pokoknya modal itu udah balik. Oke. Terus kalau saya order itu kayak siapa yang kayak orang tinggi pejabat atau siapa sampai kemudian percaya sama kalian untuk order? Terus order. Dari yang tangga juga ada. Dari wali kota juga pernah. Wali kota aja percaya ya. Jadi dari tingkat kota Banda Aceh udah juga. Kan kemarin semua masuk pemilihan Dekranasda. Oke. Berarti pejabat tadi udah pesan nih. Kita lagi ya. Kalian kapan lagi ya? Kayak teman-teman yang ingin pesan somoti. Di promo. Kami rumah produksinya ada di Lampase Aceh. Karena ada beberapa juga kawan-kawan yang tanya misalnya pengen lihat duluan barangnya. Tester lah. Mau duduk ini tahan apa enggak gitu kan? Tahan banget kita berapa? Iya kan? Berapa kita nggak usah bermain berapa dan Atau bagi yang di luar Aceh boleh lihat-lihat barangnya di IG Sobat Inter Official. Tunggu sampai ke ini berarti sampai ke daerah. Iya dong. Ya, orang setingkat ke wali kota aja percaya. Cuma sejauh ini kalau di luar kota ya udah pernah pesan kulitnya aja, sarungnya aja. Karena kami juga maksudnya gini, misi dari Sobotik ini bukan hanya penjualan aja enggak. Jadi kalau misalnya yang di luar Aceh kan dia terkenal di pengiriman, jadi kami sediakan jasa untuk jual sarungnya aja. Nanti masalah dia bagaimana dia buatnya ya kami bimbing via WhatsApp. Kan tadi katanya udah setahun ya? Udah setahun. Berarti setahun berjalan, kemudian ada nggak kemudian sampai nantinya harapan jangka pendek atau harapan jangka panjangnya untuk Sobotik ini? Jadi
kan harapannya Sobotik ini yang pertama bisa terus bertahan dulu. Maksudnya bertahan sambil kita lakukan pengembangan. Misalnya nanti kami juga misalnya riset gimana cara buat bentuk kotak. Inovasi baru kan. Sempat launching siswa ke rumah produksi kami untuk kami pokoknya kemarin. Bang Botik mengajar. Ada edukasinya. Ya. Untuk anak-anak sekolah. Jadi selain kami bisa menjual produk ini, kami juga ingin melakukan edukasi ke banyak orang. Karena sejauh ini kan toko kami online. Toko kami online, kita bilang. Tetapi banyak kelebihan daripada toko online itu adalah kami bisa bimbing. Ada beberapa dari Jawa Tengah, dari Papua juga sempat. Misalnya konsul dia gimana cara bangun bisnis ini. Walaupun kami sebenarnya juga masih newbie kan. Cuma karena mungkin mereka lihat kami TV. Ada di media, ada di berita. Ya, alhamdulillah itulah kan kemarin sempat juga beberapa orang media datang dan itu sangat mendukung pengembangan bisnis Sobotik ini. Terima kasih. Nah, terus kan ini bisa dibilang kan Bang Botik ini pejuang lingkungan ya. Jadi setidaknya dengan hadirnya Sobotik ini, botol-botol yang mungkin seharusnya bertaburan di selokan lah, di mana-mana gitu, kemudian diangkut ya, diolah menjadi sesuatu seperti ini gitu. Seperti ini. Nah, mungkin selaku pejuang lingkungan, ada nggak pesan-pesan Jai kepada mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin punya minat yang sama, ingin ini gimana ya caranya lingkungan supaya bersih tapi juga menjadi sesuatu untuk akunya gitu. Karena sulit sekali sebenarnya sekarang untuk membicarakan kata-kata tentang apa gitu kan. Karena saya rasa udah banyak misalnya kata-kata untuk mengajak orang. Mungkin sekarang saatnya siapapun dimanapun gitu, mari kita lakukan satu aksi nyata yang memang betul-betul itu mendukung lingkungan kita lebih baik, menjadi lebih baik gitu. Apapun misalnya saya mampunya bikin sofa dari botol itu kan kecil sekali sebenarnya dari problematika sampah itu kecil sekali. Atau misalnya nggak sanggup segitu, ya udah jangan buang sampah sembarangan udah. Jadi kata-katanya ayo kita lakukan aksi nyata apapun itu, yang penting itu terrealisasi. Gitu. Nah, mungkin kalau aksinya mungkin mendukung Bang Botik, seperti misalnya mendonasikan botol-botol yang dijumpai, ya kan? Itu juga bentuk daripada mendukung menjaga lingkungan ya. Mungkin bagian kecil ya, ada mendukung Bang Botik dan juga aksi nyatanya itu adalah memasukkan Sobotik ke studio ini. Nah, tapi ini mungkin satu lagi mungkin di benak kita dari teman-teman Bungko sejauh ini nih sudah 1 tahun udah. Ada nggak sih kendala mungkin yang dialami saat pengerjaan ataupun apa, mungkin ada nggak satu kendala atau yang menyulitkan mungkin? Saya nggak mau menyebutnya kendala, saya menyebutnya tantangan. Baik. Bang Botik suka dengan tantangan keren. Ya, karena kalau bicara kendala saya harus berhenti mungkin. Jadi kalau dari awalnya banyak sekali tantangannya, mulai dari saya belajar dari sarungnya kan. Karena emang saya basicnya nggak ada basic sebenarnya di sofa ini, ada basicnya. Jadi awal dilihat di Facebook, di YouTube, pokoknya saya bisa udah belajar gitu aja. Kalau misalnya sampai sekarang udah setahun, ya karena prosesnya. Kalau sekarang sekali tantangannya adalah barangnya naik gitu kan. Misalnya kayak bahan bakunya itu. Yang lain habis itu meningkatkan kepercayaan orang-orang bahwa sofa ini betul-betul mampu menahan beban, misalnya mampu orang bisa duduk. Karena kan botol kosong, biasanya botol kosong. Gitu. Jadi istilahnya juga menjual kualitas gitu ya. Iya. Tapi sampai juga tekad yang Kak Bang Botik untuk bertahan ya. Iya, benar. Kita doakan lah ya semoga sampai kapan-kapan. Sampai bila-bila gitu ya. Sampai punya karyawan yang banyak ya. Amin. Sampai ini di perusahaan sendiri ya.
Baik, Oke. terima kasih Bang Botik, Bang Jaya ya. Telah berkunjung ya kan. Studio kita menikmati sabotik bersama gitu ya. Tadi kan terima kasih dukungannya, supportnya untuk sama saya juga ada tadi Kongko. Terima kasih. Dan yang pastinya untuk teman Kongko kalau memang tertarik mungkin berminat untuk order ya. Kan tadi juga Bang Botik atau Jaya ini udah menyebutkan IG-nya apa, terus nomornya di mana kita sertakan di bawah ini, jadi segera hubungi. Terus baik, dan juga kalau misalnya mau menyumbangkan fotonya di lingkungan sekitar Banda Aceh lebih tepatnya, bisa juga hubungi Bang Botik atau Bang Jaya. Ini. Baik, terima kasih Jai sudah hadir. Sukses untuk usahanya dan juga teman Kongko terima kasih sudah pantengin kita lah. Ya, betul. Dan yang pastinya tetap ikutin kita terus di video-video lainnya juga ya kan, yang menginspirasi atau memberikan informasi lainnya yang pastinya bermanfaat untuk kita dan juga untuk teman Kongko. Ya, dan juga jangan lupa komen juga ya kan, mungkin saran ataupun kritik bagi kita untuk video-video yang kedepannya harus gimana nih. Sekarang kita coba untuk membuat video yang sebaik mungkin, semenarik mungkin, seinformatif mungkin, dan seedukasi mungkin. Baik, akhirnya saya Taufik, saya Nanda, dan juga Bang Botik mohon pamit. Ya, Sampai jumpa di Nata de Kongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Nata de Kongko yang didukung oleh Sobotik, sofa botol plastik.